Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerja adalah suatu bentuk tanggung jawab kita kepada baik terhadap diri kita sendiri maupun kepada orang lain yang kita kasih, ya saudara-saudara. Di sini saya akan membagikan satu buah manajemen tentang bekerja, di mana ditulis di sini oleh, saya baca dari ini, saya kutip dari buku The Next Level ya. Saya yang ditulis oleh Freddie Leong, MBA CBA, Business Coach, Director of Fredway International Learning. Jadi di sini dia tulis bekerja itu sama dengan menjual kepercayaan, atau dia disebut dengan trust, gitu katanya. Jadi dasarnya saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dia ambil dari Amsal 28 pasal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Gitu saudara-saudara. Jadi dia menjelaskan bahwa dasar utama mengapa orang lain atau perusahaan mau memakai jasa kita atau merekrut kita sebagai karyawan adalah karena mereka percaya kita. Jadi perusahaan itu atau orang lain memakai jasa kita itu karena salah satu faktornya adalah karena percaya. Jadi dapat dipercaya oleh orang lain adalah harta karun yang sangat mahal dan harus dibangun bertahun-tahun. Warren Buffett pernah berkata, dibutuhkan waktu 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya perlu 5 menit untuk menghancurkannya. Wow. Jadi untuk membangun reputasi, untuk membangun kepercayaan itu sangat lama waktunya ya saudara-saudara. Itu memerlukan beberapa tahun. Seperti Warren Buffett pernah berkata, itu membutuhkan waktu 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya perlu 5 menit. Jadi untuk membangun suatu kepercayaan itu memerlukan waktu berapa tahun lamanya, dan kalau untuk menghancurkannya hanya butuh waktu 5 menit saja. Wow, itu luar biasa saudara. Membangun kepercayaan atau reputasi membutuhkan waktu dan proses yang sangat panjang. Itulah alasan mengapa kepercayaan adalah sesuatu yang sangat berharga dan mahal. Sayangnya banyak orang melakukan kebodohan dengan menghancurkan kepercayaan reputasi diri sendiri. Satu-satunya orang yang bisa menghancurkan kepercayaan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, walaupun ada orang mencoba menghancurkan reputasi kita dengan gosip, fitnah, atau berita-berita murahan, kepercayaan akan tetap terjaga apabila kita tetap menjaganya. Jadi biarkan aja gosip, fitnah saja. Yang penting yang bisa kita pertahankan adalah kepercayaan, itu bisa kita pertahankan. Reputasi Daud sebagai raja yang bijak, yang berani, dan disertai Allah sudah tidak bisa diragukan lagi. Namun reputasi yang dibangun bertahun-tahun seolah-olah menguap saat ia memutuskan untuk berzinah dengan Batsheba dan membunuh Uria dengan cara yang sangat licik dan waktu sekejap saja. Jadi saudara-saudara, intinya adalah membangun kepercayaan diri. Jadi dalam Lukas pasal 12 ayat 48b, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudara-saudara saya, begitu pentingnya suatu kepercayaan itu untuk kita hidup sebagai orang beriman. Nah, di sini saudara Bapak, yaitu Bapak Freddie Leong ini membagikan 5 cara membuat kita tidak percaya. 5 cara membuat kita tidak dipercaya oleh orang lain lagi. Nah, jadi dia membagikan kita, dia memberikan kita suatu berikan hashtag ya. Kenapa orang itu tidak mempercayai kita lagi? Ada beberapa faktor, yaitu 1, tidak tepat janji secara berulang-ulang. Misalnya, tidak selesaikan tugas tepat waktu. Nah, udah pasti ini ada tugas yang diberikan oleh bos kita kepada kita janji, oh iya pak, nah tahu-tahunya tidak terjadi, tidak tepat janjinya. Nah, kedua, melakukan tugas dengan kualitas di bawah standar terus-menerus. Nah, kita udah dinasihati, kita udah dibimbing, kita udah diberikan pelajaran, kita udah diberikan pendidikan, dibimbing, masih saja belum melampaui batas yang
dikehendaki. Ketiga, berbohong atau tidak jujur dalam bekerja. Nah, ini intinya adalah kepercayaan itu adalah jujur. Jadi, berbohong dan tidak jujur dalam bekerja itu sudah menjatuhkan reputasi kita dan sudah menghilangkan kepercayaan orang lain kepada kita sendiri. Keempat, melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang walaupun sudah diberi masukan. Nah, ini yang sering. Jadi berulang-ulang kita udah dinasihatin jangan begini-begini. Oh, besok lagi kita ulangin lagi seperti itu. Kelima, selalu melempar masalah kepada atasan atau orang lain dan tidak menunjukkan kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Demikian saudara-saudara yang bisa saya bagikan, yang bisa saya sharing kepada kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan yang bisa saya sampaikan saat ini bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri kita untuk terus bekerja dan untuk terus berkarya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.